Suatu hari, 2 minggu sebelum acara wisuda dimulai, seorang siswa kelas 12 di SMK Plaza Sebelyamin sedang melaksanakan ujian terakhirnya. Ia bernama Fars. Suatu ketika ia sudah menyelesaikan ujiannya, ia pun meninggalkan ruangan ujian. Namun, pada saat ia berjalan melewati koridor yang menghubungkan tangga menuju lantai 3, ia bertabrakan dengan seorang siswi kelas 11 yang bernama Bibilu. Kejadian itu membuat Bibilu hampir terjatuh. Namun, Farsya berhasil menahannya. Namun, keduanya menunjukkan ekspresi yang canggung dan malu. Farsya pun menanyakan keadaan Bibilu. "Kamu nggak apa-apa kan?" ucap Farsya. "Nggak apa-apa kok. Makasih ya, udah nyelamatin aku," ucap "Nggak apa-apa kak, makasih ya udah nyelamatin aku," ucap Bibilu. "Nggak apa-apa kak, makasih ya udah nyelamatin aku," ucap Bibilu. Bibilu adalah seorang siswi kelas 11 yang merupakan mantan pacarnya Farsya. Namun setelah mereka putus, mereka menunjukkan keregangan hubungan di antara mereka berdua. Bahkan ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak bertegur sapa. Namun, karena kejadian yang barusan terjadi, keduanya kembali membuka komunikasi satu sama lain. Meski keduanya akan dipisahkan kembali karena Farsya akan segera lulus. Namun, sepertinya takdir berkata lain. 1 minggu kemudian, tepatnya tepatnya di 1 minggu sebelum acara wisuda dimulai, Bibilu pulang lebih sore. Pada saat itu, kondisinya sedang hujan. Tidak ada angkutan umum yang lewat. Bibilu pun sendiri di situ. Tiba-tiba ada seorang pria datang menawarkan tumpangan pada Bibilu. Pria itu pun menawarkan tumpangan pada Bibilu. "Neng, mau bareng gak sama saya?" ucap pria itu. "Enggak deh, saya lebih baik nunggu di sini aja deh, sampai nunggu angkot lewat." Akhirnya aja. Pria itu pun menawarkan tumpangan kepada Bibilu. "Neng, mau bareng gak sama saya?" ucap pria itu. "Enggak deh, saya lebih baik nunggu angkot aja," ucap Bibilu. "Emang rumahnya di mana, Neng?" ucap pria itu lagi. "Oh, perumahan Cimuhun." "Oh, kebetulan tuh saya lewat situ. Ya udah tuh, bareng aja daripada kamu nunggu di sini. Angkot soalnya jarang lewat gitu kalau hujan-hujan tuh ya," ucap pria itu. Bibilu pun akhirnya menerima ajakan pria itu. Namun di saat kejadian itu, Farsya melihat Bibilu yang dibonceng. Bibilu yang tidak tahu bahwa malapetaka yang besar akan terjadi padanya. Namun kejadian itu kebetulan dilihat oleh Farsya yang sedang arah pulang. Namun kebetulan kejadian itu dilihat oleh Farsya yang sedang pulang. Namun untungnya pada saat kejadian itu
terlihat oleh Farsya. Lalu Farsya pun mengikuti pria itu dan Bibilu. Sepanjang perjalanan, Farsya melihat tidak ada yang aneh dari tingkah laku pria yang mengantarkan Bibilu. Namun, ketika sudah melewati sebuah pertigaan jalan, pria itu membawa Bibilu ke jalan yang salah. Melihat Bibilu yang dibawa pergi oleh pria asing, Farsya pun mengikuti mereka dari belakang. Setelah mengikuti mereka, Farsya dibawa ke arah sebuah hutan yang tidak jauh dari jalan raya. Melihat kondisi Bibilu yang sedang terancam, Farsya pun menghantam muka pria itu dari belakang. Keduanya terlibat pertarungan yang hebat. Namun, Farsya pun membalas dan pada akhirnya Farsya berhasil melumpuhkan pria itu. Setelah berhasil melumpuhkan lawannya, Farsya pun memanggil polisi dan polisi pun menangkap pria itu. Melihat Bibilu yang kondisinya memiliki trauma, Farsya pun berusaha menenangkan dia dan mengantarkannya pulang. Pada keesokan harinya, Farsya melihat bahwa Bibilu tidak masuk sekolah. Ia menyadari bahwa Bibilu masih memiliki trauma setelah kejadian semalam. Farsya pun berniat setelah pulang sekolah mengunjungi Bibilu untuk menghibur dia. Farsya pun membawakan buah-buahan untuk Bibilu. Namun, setelah melihat kondisinya yang terlihat sangat tertekan dan trauma yang mendalam atas kejadian semalam, Farsya pun menghibur Bibilu. Farsya pun menghibur Bibilu. Waktu demi waktu, Bibilu pun kondisi Bibilu pun jadi lebih baik. Dan Farsya pun senang melihat kondisi Bibilu yang lebih ceria. Namun di sisi lain, pria asing yang dipenjara, ia pun berniat untuk membalaskan dendam dan meminta kepada teman-temannya untuk membunuh Farsya dan Bibilu. Pria asing itu meminta teman-temannya untuk mencari informasi mengenai Farsya, karena jika mereka berhadapan langsung dengan Farsya, dikhawatirkan mereka tidak akan menang karena Farsya bisa membela dirinya. Melihat instruksi yang disampaikan oleh pria asing tersebut, temannya pun mulai bergerak untuk mencari informasi mengenai Farsya. Karena dari informasi tersebut, menurut mereka itu adalah ancaman yang bisa ditawarkan pada Farsya hari demi hari, H-8 sebelum wisuda. Mereka menyelinap ke sekolah untuk mencari informasi mengenai Farsya dan Bibilu. Bahkan mereka pun membuntuti Farsya pulang. Bahkan mereka mencari informasi mengenai tempat tinggal Farsya. Namun Farsya pun menyadari hal itu. Ia pun semakin lebih berhati-hati. Keesokan harinya,
Farsha pun berangkat ke sekolah lebih pagi agar bisa berangkat bersama dengan Bibilu. Karena dikhawatirkan Bibilu akan terjadi apa-apa. Benar saja mereka mengikuti Farsha dan Bibilu yang sedang berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah pun, karena Farsha khawatir jika terjadi apa-apa kepada Bibilu, ia pun mengantarkannya pulang. Setiap hari mereka dimata-matai oleh teman-teman dari pria asing tersebut. Meski sudah muak, Farsha terpaksa harus memendam kerisauannya itu. Lalu sampailah di Hamin 1 wisuda. Farsha dan Bibilu pergi ke gedung di mana tempat wisuda akan dilaksanakan. Teman-teman pria asing yang menyaksikan mengambil kesempatan di saat itu. Ketika Farsha dan Bibilu sudah menyelesaikan dan membereskan persiapan untuk wisuda besok, mereka pun pulang malam hari. Pada pukul 9.00 malam, mereka pun memutuskan untuk pulang. Farsha yang melihat bahwa Farsha yang merasakan bahwa akan ada ancaman yang lebih besar lagi dari ini. Dia pun semakin waspada. Dan pada malam itu, benar saja teman-teman dari pria asing tersebut melancarkan aksinya. Mereka pun pulang. Di perjalanan, mereka pun berbincang-bincang satu sama lain, melihat keduanya sudah lama putus dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh 12 orang bermotor. Di tengah perjalanan, mereka pun dicegat oleh 12 orang yang mengendarai motor dan mereka mengepung Farsha dan Bibilu. Melihat mereka dikepung, Farsha pun terpaksa harus menghadapi ke-12 anggota geng motor itu. Satu demi satu orang dia hajar. Namun ke-12 orang itu bukanlah tandingan dari Farsha. Sayang sekali di akhir cerita Farsha dan Bibilu harus meregang nyawa. Setelah kejadian tersebut, mayat mereka ditemukan di sisi jalan. Kondisi mereka sangat parah. Keluarga, teman-teman yang dihubungi bahwa mereka telah tewas. Mereka setelah mendengar kabar tersebut lantas histeris, dan pada akhirnya keduanya bersama hingga akhir hayatnya. Namun sayangnya wisuda dari Farsha harus berakhir dengan tragis karena kejadian tersebut. Itulah cerita dari cerpen saya yang berjudul Akhir Waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dari penyampaian saya menceritakan cerita saya
kurang, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya